Nah, assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini saya bakalan nyoba buat lanjutin video yang semalam, dimana pada tutorial kali ini gue bakalan nyoba buat jelasin ke kalian gimana cara buat setting kamera handphone yang kalian gunakan buat nanti fotonya itu dijual ke Shutterstock. Jadi buat teman-teman nanti sebelumnya jangan lupa buat follow akun Instagram saya, dan juga nanti kalian bisa tanya-tanya di situ kalau misalkan ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan tentang tutorial di channel ini. Jadi buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, di sini saya bahas seputar microstock. Kemudian sebenarnya channel ini dikhususin buat kalian yang mau pengen tahu tutorial, mulai dari cara ngupload lokasi ke Google Maps, atau mungkin tutorial yang mungkin teman-teman pengen ketahui tentang handphone. Nah, hari ini saya bakalan bahas tentang gimana cara buat setting kamera handphone agar foto yang kalian upload ke Shutterstock itu bisa diterima. Nah, jadi banyak dari teman-teman yang upload foto ke Shutterstock yang modal dari handphone, itu fotonya itu kebanyakan ditolak karena fokus atau kurang, maksud saya karena kurang fokus, atau mungkin karena noise. Nah, itu biasanya disebabkan beberapa alasan. Nah, di sini saya bakal nyoba ngasih tips agar foto kalian tuh diterima. Nah, di sini sebenarnya saya udah bikin sebuah artikel. Nanti kalian bisa kunjungi blognya itu di microstock.blogspot.com. Nanti kalian klik di internet. Nah, ini. Jadi microstockerpemula.blogspot.com. Nanti kalian bisa cari di internet, baik itu di Google atau di Google Chrome. Dari sini isinya beberapa pembahasan tentang microstock, mulai dari Shutterstock, iStock, kemudian Adobe Stock, Free Pick. Nah, ini juga dibahas. Jadi saya udah bikin artikelnya di sini. Nanti kalian bisa baca-baca, dan artikelnya itu juga bakalan nautin ke kalian ke bagian videonya. Nah, di sini saya udah bikin artikelnya. Ada beberapa poin penting yang perlu teman-teman setting ketika teman-teman mau ngupload foto ke Shutterstock. Bukan cuman foto, kalau misalkan kalian mau upload video, nah kalian juga harus setting kameranya itu seperti ini. Nah, buat yang pertama, itu saran dari saya gunakan rasio 4:3. Nah, jadi di handphone tuh ada rasio yang 16:9 atau full screen, kemudian 1:1 itu bentuknya bakalan persegi, dan 4:3. Jadi di antara beberapa pilihan tersebut, saran dari saya kalian tuh gunakan ukuran yang 4:3. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya ukuran paling besar di kamera handphone itu rasionya 4:3 atau 13 megapiksel, sementara yang full screen itu gambarnya bakalan diperbesar. Jadi ukuran yang sebenarnya segini itu bakalan diperbesar, makanya full screen. Karena kamera handphone tuh biasanya rasionya 16:9, sama kayak dengan YouTube atau teman-teman ngambil video. Buat tips yang kedua dari saya, itu teman-teman hindari dari memotret langit. Ya, memang kalau misalkan foto yang ada background langit ya, itu biasanya bakalan lebih bagus ketimbang background yang nggak ada langitnya. Misal kalian mau foto pohon, nah kemudian kalian arahin kameranya ke atas, itu mungkin hasilnya bakalan lebih bagus ketimbang kalian motret pohon yang jaraknya itu nggak terlalu jauh, atau bahkan gunakan pohon tersebut sebagai objek utamanya. Nah, itu bakalan lebih sering ditolak ketimbang kalian motret objeknya langsung. Jadi buat teman-teman, kenapa saya nggak boleh motret langit begini, yang kita jadi alat yang kita gunakan itu terbatas teman-teman, handphone. Jadi tingkat fokusnya itu nggak terlalu bagus. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan kita tahu proporsi dari alat yang kita gunakan. Jadi buat teman-teman yang mau motret menggunakan handphone, itu sangat ditekankan supaya jangan moto ke langit atau apalagi landscape. Nah, landscape itu foto pemandangan. Nah, itu kemungkinan diterimanya itu cuma 20% menurut saya sih. Karena bakalan noise yang paling pasti. Nah, itu kalau misalkan kalian foto landscape, otomatis itu udah masuk ke arah noise-nya. Apalagi fokusnya itu juga bakalan
nggak pala jauh beda sih menurut saya. Jadi buat teman-teman jangan sesekali kalau misalkan kalian gunakan handphone, kecuali kalau misalkan kalian gunakan kamera DSLR atau mirrorless yang di harga 5 jutaan, nah itu kemungkinan tingkat noise-nya itu bakalan dikurangi dengan kemampuan si kamera yang kalian gunakan. Buat tips selanjutnya, nah di sini saya udah bahas, kalian nonaktifin fitur HDR. Jadi di handphone tuh ada fitur HDR, kemudian ada ranah. Nah seperti itu, kalian nonaktifin HDR-nya. Jadi fungsi dari HDR ini buat ngatur terang gelapnya sebuah foto yang kalian ambil. Misal kalau kalian ngambil foto di bagian yang gelap, biasanya HDR tuh bakalan otomatis nerangin fotonya supaya lebih bagus. Nah itu bisa ningkatin noise yang ada di handphone atau di hasil jepretan kalian. Kalau misalkan kalian motret objek yang terlalu terang, nah si HDR ini bakalan nurunin opasitasnya. Kemudian foto itu bakalan gelap. Nah itu juga bakalan berpengaruh ke hasil foto kalian. Jadi nanti kalian nonaktifin. Nah buat yang selanjutnya itu hindari memotret di tempat yang terlalu gelap dan terang. Nah ini sama tadi kayak HDR. Nah di sini contohnya itu kalian motret langsung gambar yang terang. Itu kalian bakalan jumpai noise pada handphone kalian atau jepretannya. Jadi cari objek yang misalkan nggak terlalu terang. Misal kalau kalian mau moto bunga, nah itu pastikan kalian foto bunga di bagian yang teduh, jangan yang ngambilnya itu di bagian yang terkena sinar matahari. Biasanya itu bakalan noise. Bahkan beberapa objek itu juga bakalan nggak kelihatan. Selanjutnya itu nanti kalian bisa bersihkan terlebih dahulu kamera handphone kalian. Nah jadi ketika kalian setiap kali ngambil foto, kalian tuh bisa cari kain microfiber. Biasanya kalau misalkan teman-teman punya kacamata itu bakalan dikasih kainnya, nah jadi kalian bersihkan. Kalau misalkan menggunakan tisu, saya kurang recommended sih, soalnya bahan tisu itu kan dari kayu. Jadi kalau misalkan nggak ada alternatif lain, nah itu kalian bisa gunakan sih. Selanjutnya itu kalian nanti bisa gunakan tripod dan juga timer. Nah kenapa saya saranin buat gunakan timer? Jadi salah satu alasan kenapa saya minta kalian buat gunakan timer, ketika kalian klik tombol jepret atau tombol buat kamera di handphone kalian, itu kemungkinan bakalan terjadi goncangan pada handphone kalian. Jadi goncangannya itu bakalan nyebabin foto kalian itu nggak fokus pada saat pengambilan. Jadi dengan penggunaan timer nih, nanti autofocus dari kamera kalian tuh bisa bekerja lagi. Mungkin sekitar 5 detik kalian bikin waktunya. Nanti kalian klik, terjadi goncangan, kemudian dia bakalan fokus lagi, baru nanti kalian ngambil jepretan dari foto yang mau kalian gunakan. Nah buat mengantisipasi goncangan, makanya saya saranin kalian buat gunakan tripod. Atau buat teman-teman yang punya gimbal, nah itu lebih disaranin lagi buat kalian gunakan gimbal. Itu jauh lebih bagus menurut saya. Nah selanjutnya itu nanti kalian bisa atur titik fokus. Nah seperti ini. Nanti kalian bisa atur fokusnya itu dengan manual. Jadi kalian klik nanti objek yang mau kalian ambil, kemudian kalian turunin sedikit opasitasnya. Jadi pastikan kalian tuh nurunin sedikit opasitasnya itu, baru nanti kalian jepret gambarnya. Nah buat yang selanjutnya itu hindari terlalu banyak objek dalam satu frame. Nah jadi ini yang sangat saya tekanin ke teman-teman buat kalian yang mau ngupload atau jual foto ke Shutterstock. Itu saya saranin buat kalian tuh ngambil objeknya itu jangan terlalu banyak. Jadi banyak dari teman-teman microstalker nih karena sangat terlalu semangat buat ngejual fotonya, apa aja dijual atau difoto buat diupload ke Shutterstock. Padahal di sini teman-teman nih gunain handphone. Jadi yang paling penting tuh teman-teman harus sadari proporsi dari alat yang kita gunakan agar nanti hasilnya itu juga berbanding lurus dengan tingkat diterimanya di Shutterstock. Jadi kalau misalkan teman-teman gunain handphone, itu teman-teman kayak punya batasan sendiri buat hasil dari jepretan teman-teman. Jadi kalian nggak bisa foto langit, foto objek yang terlalu jauh. Nah itu nggak disaranin buat kalian yang mau
jual foto ke Shutterstock. Nah, ini beberapa foto yang udah pernah saya upload ke Shutterstock. Nah, saya bakalan nunjukin ke kalian. Jadi kebanyakan dari foto yang diterima itu, yang saya gunakan handphone, itu objeknya itu nggak jauh dari 3 meter. Jadi pastikan nanti teman-teman jangan terlalu pengen keterima, jadi semua foto diambil kemudian diupload. Nah, saya bakalan nyari dulu. Jadi karena saya tahu beberapa pembahasan atau hal yang harus saya ketahui ketika saya ngupload foto ke Shutterstock gunain handphone. Nah, itu saya mulai beralih ke graphic designer, teman-teman. Nah, ini salah satu contoh. Nah, ini foto daun jeruk. Saya ngambilnya malam. Jadi objeknya itu nggak jauh, teman-teman. Kemudian saya gunakan objek yang gelap untuk menghindari noise. Nah, ini saya gunakan kamera senter dari kamera handphone saya supaya nanti objeknya itu bisa jelas. Selanjutnya ada foto lain. Saya bakalan nyari. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi ini konsepnya itu sampah. Jadi kalau misalkan seseorang mau bikin artikel yang bahas tentang sampah yang ada di pantai, nah ini mungkin bisa jadi target penjualan saya di Shutterstock. Nah ini, jadi ini sampah yang saya potret di laut. Saya ngambil foto sampah yang jaraknya itu nggak terlalu jauh, jadi saya deketin kameranya dan ukurannya itu 4:3. Nah ini teman-teman saya lihat di approve sama Shutterstock, cuman belum laku doang sih. Mungkin beberapa tips yang saya berikan ini dulu buat teman-teman nanti yang mau tahu gimana cara buat ngeditnya. Jadi setelah kalian jepret itu kalian harus edit sedikit, atau kalau misalkan kalian mau jual langsung juga nggak apa-apa sih. Saya tuh lebih sering buat ngeditnya terlebih dahulu. Nanti buat di tutorial selanjutnya saya bakalan ngasih tips gimana cara buat ngedit hasil foto yang kalian ambil dari kamera handphone supaya di-upload di Shutterstock. Oke, jadi buat tipsnya segini dulu, jangan lupa subscribe. Atau kalau kalian mau nanya, nanti kalian bisa klik di kolom komentar dan tanyain ke sosial media saya. Oke, sekian dulu tutorialnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.